Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 10 dengan mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini adalah salah satu KD, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan 4.3 adalah menyusun koladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Untuk mencapai kompetensi ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis pengelompokan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan dasar pengelompokan secara alami, buatan, dan filogenetik. Yang ketiga, menjelaskan cara penulisan tata nama ilmiah. Yang keempat, menjelaskan pengelompokan sistem 5 kingdom. Dan yang keenam adalah menyusun kladogram plantae dan animal. Baik, mari kita masuk ke materi. Nah, pengelompokan makhluk hidup. Nah, untuk memahami bagaimana pengelompokan makhluk hidup, silakan kamu amati tumbuhan berikut. Perhatikan, ini tumbuhan pertama, yaitu tumbuhan mangga. Yang kedua adalah rambutan. Dan yang ketiga adalah pohon damar atau Agathis alba. Nah, coba perhatikan dari ketiga tumbuhan ini. Ya, silakan diamati. Nah, ketiga tumbuhan ini, itu kalau kita kelompokkan berdasarkan struktur batangnya, Nah, maksud dengan struktur batang ini adalah ada 3 kelompok struktur batang, yaitu ada kelompok tumbuhan berupa semak, kemudian berupa herba, dan berupa pohon. Nah, kalau yang berupa pohon, itu diperhatikan adalah jarak ini, jarak daun dengan tanah, atau jarak ujung daun ini dengan tanah, itu memiliki jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian yang kedua, herba. Kalau herba adalah jarak antara daun dengan tanah, antara ujung daun dengan tanah tidak terlalu jauh. Nah, sementara untuk yang semak, hampir tidak ada jarak antara tanah dengan daunnya. Nah, maka kalau kita lihat dari 3 tumbuhan ini, dari struktur batang tadi, kalau kamu lihat, kira-kira bagaimana struktur batangnya? Iya, benar. Jadi kalau dilihat dari struktur batangnya ini adalah merupakan kelompok pohon. Ya. Kelompok pohon. Jadi ini adalah tumbuhan pohon. Tumbuhan dalam bentuk pohon. Ya, karena jarak antara ujung daun atau jarak antara daun dengan tanahnya sangat jauh. Kalau kita perhatikan. Nah, itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian kita lihat berikutnya, ini kelompok yang kedua. Di sini ada bayam, ada tomat, dan kacang tanah. Mau perhatikan. Sama seperti kelompok tadi. Yang kita lihat adalah struktur batangnya. Ingat, struktur batang tadi berdasarkan jarak antara daun dengan tanah. Nah, ini untuk yang bayam seperti ini. Kemudian untuk tomat seperti ini. Perhatikan jarak antara daun dengan tanah. Kemudian ini kacang tanah, jarak antara daun dengan tanah.
Nah, bandingkan dengan yang tadi, jaraknya antara daun dengan tanah. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh seperti ini, maka tadi adalah pohon. Nah, kalau perhatikan di sini, jaraknya, apakah ada jarak antara tanah dengan daun? Ya, ada jaraknya, tapi tidak terlalu jauh. Nah, pasti kalau pengelompokan tumbuhan yang seperti ini, bayam, tomat, kacang tanah, itu adalah kelompok tumbuhan perdu. Nah, kenapa perdu? Karena ada jarak antara ujung dengan tanah. Itu kelompok yang kedua. Jadi kelompok kedua adalah kelompok tumbuhan perdu. Kemudian kita lanjutkan ke tumbuhan yang ketiga. Di sini ada lidah buaya, ini ada padi, kemudian ada rumput. Nah, kembali secara struktur, perhatikan. Bandingkan dengan yang kedua tadi, ada jarak. Bandingkan dengan pertama, jaraknya cukup jauh. Nah, yang ketiga ini hampir-hampir tidak ada jarak antara tanah dengan daun. Ini pelepah daunnya, ini tanah. Itu untuk yang lidah buaya. Begitu juga dengan padi. Padi kalau kita lihat, hampir tidak ada jarak. Nah, begitu juga dengan rumput ini. Ya, ini rumputnya mungkin adalah pandan. Nah, maka karena tidak ada jarak, maka pasti kelompok ini adalah kelompok semak. Ya, kelompoknya ada kelompok semak. Kenapa dimasukkan kelompok semak? Karena tidak ada jarak antara tanah dengan daun. Nah, itu kalau kita lihat tiga kelompok. Nah, kemudian itu kalau merupakan tumbuhan. Nah, bagaimana kalau hewan? Ya, kita lihat hewan. Perhatikan hewan ini. Ya. Yang perhatikan adalah jumlah kakinya. Perhatikan hewan satu, burung. Bebek ya, bebek atau angsa. Kemudian kedua adalah burung. Yang ketiga adalah ayam. Nah, kalau lihat dari jumlah kakinya, ketiga hewan ini adalah merupakan hewan yang berkaki dua. Ya, hewan yang berkaki dua. Jadi kelompok ketiga hewan ini dapat dikelompokkan menjadi hewan berkaki dua. Kemudian berikutnya hewan yang kedua. Nah, mau perhatikan hewan pertama ini adalah kambing. Kemudian hewan kedua adalah monyet. Hewan ketiga adalah belalang. Nah, sekarang yang hewan ini kita lihat berdasarkan tempat hidupnya. Nah, maka ketiga hewan ini kalau dilihat dari tempat hidupnya adalah merupakan hewan-hewan yang hidup di darat. Maka kita katakan merupakan hewan darat. Ya, hewan darat. Karena dia hidupnya di darat. Itu karena dilihat dari tempat hidupnya. Kemudian kita lanjutkan ke hewan yang ketiga. Ya, yang kedua tadi yang hewannya. Kita lanjutkan kesimpulannya bagaimana? Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang Anda lakukan pada pengelompokan tumbuhan tersebut, maka kelompok tumbuhannya, tadi ada 3 kelompok tumbuhannya, yaitu kelompok pohon. Kemudian yang kedua kelompok perdu. Yang ketiga nah, yang ketiga adalah tadi semak. Itu untuk tumbuhan. Nah, sedangkan hewan tadi, hewan berkaki dua. Kemudian yang keduanya adalah hewan darat. Ya. Darat. Hewan yang hidup di darat. Nah, jadi ada pengelompokan makhluk hidup. Bisa kita lihat kalau tumbuhan itu bisa berdasarkan struktur batangnya. Kalau hewan tadi bisa kita lihat berdasarkan jumlah kaki, kemudian tempat hidupnya. Nah, pengelompokan yang kita lakukan seperti itu adalah pengelompokan secara alami.
Jadi pengelompokan yang kita lakukan tadi adalah pengelompokan secara alami. Kenapa disebut pengelompokan alami? Karena sistem pengelompokan membentuk takson-takson yang bersifat alamiah. Jadi pengelompokan yang kita lakukan adalah membentuk takson-takson yang bersifat alami. Kenapa disebut alami? Karena sesuai dengan kehendak alam. Bagaimana kehendak alamnya tadi? Ya, di alamnya dia hidup di darat, di alamnya dia berbentuk pohon, berbentuk herba, berbentuk semak, kemudian ada yang hidup di darat. Nah, itu kehendak alami. Nah, dasar yang digunakan adalah persamaan sifat. Ya. Nah, terutama sifat morfologi. Ya, sifat morfologi yang utamanya adalah sifat morfologi. Masih ingat kemarin kita bicarakan pada waktu cabang-cabang ilmu biologi, morfologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mengamati struktur luar. Ya, jadi tadi secara dari luar dapat kita lihat, kakinya hanya 2 gitu ya. Kemudian hidupnya di darat, kemudian berbentuk pohon, kemudian berbentuk herba, berbentuk semak. Nah, itu secara morfologi. Nah, jadi pengelompokan, kalau kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan morfologinya atau bentuk struktur luarnya, maka disebut dengan pengelompokan secara alami. Nah, pengelompokan secara alami ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Karena dia mengelompokkan makhluk hidup yang ada di bumi ini menjadi 2 kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, berdasarkan apa yang hewan? Berdasarkan habitat perilakunya untuk hewan. Jadi kalau hewan, habitat dan perilakunya. Misalnya adalah habitat di darat, di air, gitu kan ya, di udara. Nah, perilakunya, nah kita lihat perilakunya bagaimana. Nah, jadi pengelompokannya kalau berdasarkan habitat dan perilakunya itu adalah kelompok hewan secara alami. Nah, sedangkan untuk tumbuhan biasanya berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya pohon, kemudian perdu, dan semak. Ya, pohon, perdu, dan semak. Nah, itu pengelompokan. Jadi, pengelompokan pada makhluk hidup dapat dilakukan, sistemnya adalah sistem pengelompokan alami. Apa itu sistem pengelompokan alami? Sistem pengelompokan alami adalah sistem pengelompokan makhluk hidup yang membentuk takson-takson berdasarkan apa adanya di alam. Itu intinya. Nah, melihat apa adanya di alam, itu dilihat dari bentuk morfologinya. Ya, bentuk morfologinya. Nah, itu sistem pengelompokan pertama pada makhluk hidup adalah sistem pengelompokan alami. Nah, kemudian kita lanjutkan pengelompokan makhluk hidup yang lain. Kamu perhatikan, ya, tumbuhan ini adalah waluh. Kemudian ini adalah kacang. Kemudian tomat. Kemudian timun, terong, dan pare atau paria. Nah, coba kamu kelompokkan kira-kira kalau dilihat dari bagian yang dimanfaatkan dari tumbuhan ini, nih waluh, kacang, tomat, ketimun, terong, dan paria atau pare. Maka dilihat dari bagian yang dimanfaatkannya, pasti ini adalah kelompok sayuran. Ya, karena ini adalah tumbuhan-tumbuhan sayuran. Sayuran yang bagaimana? Sayuran buah. Karena yang dimanfaatkannya adalah buah. Nih, beda dengan yang tadi ya. Yang pertama tadi adalah berdasarkan morfologinya. Ini tidak lagi morfologi yang kita lihat, tapi manfaatnya, kegunaannya. Ya, sayur. Nah, sayur yang mana? Sayur buah. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, kamu perhatikan ini lagi. Tumbuhan pertama, ini adalah bayam. Kemudian yang kedua, kangkung. Kemudian yang ketiga adalah sawi. Nah, sekarang sama bagian yang dimanfaatkannya. Kalau tadi, ya, yang tadi, nih, yang dimanfaatkan adalah buah. Nah, yang ini kira-kira yang dimanfaatkannya apa?
Ya, benar. Nah, ini yang dimanfaatkannya adalah daunnya. Maka ini adalah sayur, kelompok sayur daun. Ya, kelompok sayur daun. Kelompok sayur yang dimanfaatkannya berupa daun. Jadi lihat dari manfaatnya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang kita lihat nih tomat. Kita lihat tomat. Nah, coba perhatikan tomat ini. Perhatikan lagi tomat ini. Ya, kalau tadi kita mengelompokkannya berdasarkan manfaatnya, ya, berdasarkan manfaatnya, kegunaannya. Nah, sekarang kita kelompokkan juga bisa berdasarkan apa. Nah, di sini sudah dibuatkan apa yang harus kamu amati. Yang kamu amati adalah jenis daunnya. Nah, bagaimana daunnya ini? Ini kira-kira kan kita ketahui bahwa daun itu ada dua tuh. Daun majemuk dan daun tunggal. Nah, ini termasuk daun apa? Ya, daun tunggal. Ya, jadi bentuk daunnya adalah bentuk daun tunggal. Nah, kemudian tepi daunnya bagaimana? Tepi daunnya, tomat kalau kita lihat kan bergelombang ya. Maka kita anggap tepi daunnya adalah bergelombang. Ya, bergelombang. Tepi daunnya bergelombang. Nah, kemudian bentuk bunganya, perhatikan bentuk bunganya, bentuk bunga yang seperti ini. Nah, bentuk bunga yang seperti ini sering disebut dengan bunga berbentuk trompet. Ya. Maka bentuk bunganya adalah bentuk trompet. Iya, bunga berbentuk trompet. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jumlah mahkotanya. Hitung mahkota ini, ini mahkota. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, mahkotanya berjumlah 5. Nah, buahnya buah apa nih? Kan buah itu ada buah tunggal, ada buah majemuk, kan ya. Nah, buah majemuk sering juga disebut buah buni. Nah, membedakannya apa antara buah tunggal dengan buah majemuk? Itu dapat kita lihat dalam satu buah ini kira-kira bijinya banyak enggak? Nah, kalau bijinya banyak maka disebut dengan buah majemuk atau buah buni. Oke, itu kelompoknya adalah kelompok buah buni. Itu yang ketiga. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kentang. Nah, ini kentang. Perhatikan kentang. Nah, coba kamu perhatikan kentang ini. Kita lihat lagi jenis daunnya. Daunnya majemuk atau tunggal? Pasti daun tunggal. Nah, kemudian tepi daunnya bergelombang juga. Bergelombang. Kemudian bunganya. Bentuk bunganya sama tadi ini bunganya. Ya. Bunganya berbentuk trompet. Kemudian mahkotanya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kelipatan 5. Kemudian buahnya, buah kentang ini umbi ya. Kentang umbi, buahnya. Ya, ini buahnya di sini. Ya, ada bunganya. Bunganya sama juga berubah buni, ya, buni. Itu yang kedua, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nih kita lihat takokak. Ya, ini takokak. Kita lihat daunnya sama, daunnya bergelombang. Oke. Maaf, jenis daunnya ada daun tunggal. Kemudian tepi daunnya bergelombang. Tepi daun bergelombang. Kemudian untuk bunga, nih untuk bunganya. Perhatikan dengan tadi. Nih. Kemudian ini. Oke. Ya, untuk bunganya sama trompet. Oke. Jumlah mahkotanya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, buahnya ini nih. Bijinya dalam satu buah banyak bijinya. Berarti buah buni juga. Nah, itu kelompok yang kelima. Nah, tadi yang pertama adalah pengelompokan makhluk hidup disebut dengan pengelompokan secara alami. Kenapa alami tadi? Karena apa adanya di alam dasarnya adalah bentuk morfologi. Nah, kelompok yang kedua ini tadi kalau kita lihat ini berdasarkan ciri-ciri yang kita amati, ya.
ciri-cirinya apa? Ada ciri morfologi, ada ciri anatominya, itu kan ya? Ya. Berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, tadi kemudian juga berdasarkan manfaatnya. Nah, maka dari pengelompokan kelima tumbuhan tadi adalah daun, yang pengelompokan yang kedua ini tadi dari kalau kita lihat tadi adalah pemanfaatannya sayur daun, kemudian sayur buah, kemudian kalau kita perdalam lagi di tomat kentang, tadi kesimpulannya adalah berdasarkan jenis daunnya. Daunnya adalah daun tunggal tadi, ya. Kemudian tepi daunnya bergelombang, sama atau bergelombang, perhatikan. Kemudian bentuk bunganya tadi adalah berbentuk terompet. Kemudian jumlah mahkotanya tadi adalah berjumlah 5. Kemudian buahnya merupakan buah buni, ya. Nah, jadi kita mengelompokkan yang pertama tadi berdasarkan manfaat, yang kedua adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, maka kalau kita mengelompokkan tumbuhan seperti itu, maka adalah pengelompokan secara buatan atau sering disebut dengan pengelompokan artifisial. Nah, pengelompokan artifisial adalah pengelompokan makhluk hidup untuk tujuan praktis. Ingat-ingat. Kalau tadi adalah apa adanya di alam, secara morfologi itu adalah alami. Sedangkan untuk buatan atau artifisial adalah untuk praktisnya. Ya. Nah, di antaranya praktis itu adalah bisa berdasarkan kegunaannya. Ya. Misalnya tanaman sayur, kemudian tanaman hias, obat, makanan pokok. Kemudian pohon sebagai sandang, pangan, dan papan, gitu kan ya. Nah, kemudian juga berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri tertentu secara praktis. Ya. Nah, maka pengelompokan demikian disebut dengan pengelompokan secara buatan. Nah, pengelompokan makhluk hidup secara buatan ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Swedia yang diberi nama Carl van Lien, yang nantinya beliau ini lebih terkenal dengan nama Carolus Linnaeus, dan beliaulah merupakan ilmuwan pertama yang peletak tata nama makhluk hidup ini, ya. Tata nama makhluk hidup ini beliaulah pertama yang mengemukakannya. Nah, pada makalah beliau dikatakan bahwa kelompoknya itu ada kelompok mamalia, yaitu hewan-hewan yang menyusui. Dasarnya apa? Karena adanya ciri-ciri tertentu, yaitu adanya kelenjar susu atau mamai. Makanya hewan-hewannya diberi nama merupakan hewan mamalia. Nah, jadi sistem pengelompokan yang kedua adalah sistem pengelompokan buatan. Yang pertama tadi adalah sistem pengelompokan alami. Jadi sistem pengelompokan alami adalah sistem pengelompokan apa adanya di alam menggunakan struktur secara morfologi. Sedangkan pengelompokan buatan adalah untuk tujuan praktis berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengelompokan secara filogenetik atau filogenik. Nah, ini juga dikemukakan oleh Pak Carolus Linnaeus. Nah, dasarnya apa pengelompokan ini? Dasarnya adalah berdasarkan adanya penampakan yang sama, yaitu dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan ini. Dari kesamaan-kesamaan itu akan dilihat apakah dia merupakan satu jalur keturunan evolusi. Nah, kalau dia merupakan satu jalur keturunan evolusi, maka dikatakan dia secara filogenik. Karena salah satu cara untuk menghasilkan organisme ini adalah dengan cara membentuk clade-clade-nya, ya, clade-clade-nya. Ya. Jadi misalnya bagaimana leluhurnya, kira-kira sama enggak? Nah, berarti kalau leluhurnya sama membentuk satu clade.
Nah, itulah secara filogenetik. Untuk lebih jelas silakan kamu cari lagi informasi tentang pengelompokan makhluk hidup secara filogenetik. Nah, jadi dapat kita terangkan bahwa pengelompokan makhluk hidup itu ada 3 cara pengelompokannya. Pertama secara alami, yang kedua secara buatan, yang ketiga secara filogenetik. Nah, itu 3 jenis cara pengelompokan. Nah, kemudian kita lanjutkan tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Nah, tingkatan pengelompokan makhluk hidup itu mulai dari kelompok yang paling besar, jumlah anggotanya banyak, itu disebut dengan kingdom atau kerajaan. Ya, kingdom atau kerajaan. Kemudian yang kedua adalah divisio atau phylum. Nah, divisio itu adalah untuk tumbuhan, sedangkan phylum adalah untuk hewan. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Kemudian yang keempat adalah ordo, kemudian familia, genus, spesies, dan varietas. Nah, itu tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat, kalau lihat dari ciri-ciri, maka makin ke bawah persamaan ciri-cirinya makin sedikit. Ya. Persamaan cirinya makin banyak, ya. Persamaannya. Jadi dalam satu varietas itu persamaan cirinya lebih banyak dibandingkan satu spesies, dibandingkan satu kingdom, itu persamaan ciri-ciri. Tetapi dari jumlah anggotanya ke atas makin banyaknya. Jadi jumlah anggota varietas itu lebih sedikit daripada jumlah kingdom. Kalau persamaan ciri-ciri varietas lebih banyak daripada ciri-ciri kingdom. Nah, itu tingkat pengelompokan makhluk hidup. Nah, tingkat pengelompokan makhluk hidup ini dilakukan adalah berdasarkan pengelompokan buatan sebenarnya. Kemudian nanti akan berkembang menjadi pengelompokan secara modern. Itu tingkat pengelompokan makhluk hidup. Nah, kemudian tumbuhan yang sudah dikelompokkan tadi itu akan diberi nama. Nah, jadi pengelompokan tumbuhan makhluk hidup, tumbuhan baik makhluk hidup maupun hewan, untuk mempermudah pengelompokannya dia diberi nama. Nah, tata nama makhluk hidup itu disebut dengan nomenklatur. Nah, nomenklatur. Nah, tadi sudah Pak sampaikan bahwa pertama kali menggunakan tata nama ini adalah Carolus Linnaeus. Nah, kenapa kita harus menggunakan nama secara ilmiah? Tujuannya penamaan secara ilmiah adalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Satu contoh misalnya, kalau kita menggunakan bahasa daerah, misal di Jawa, di Jawa itu pisang di Jawa itu disebut dengan gedang, ya, disebut dengan gedang. Tetapi kata gedang kalau di Sunda itu bukan lagi pisang, tetapi pepaya. Ya, bisa kamu bayangkan kalau misalnya ada 2 orang pedagang, penjualnya adalah orang Jawa, pembelinya orang Sunda, masing-masing menggunakan nama di daerahnya masing-masing. Misalnya orang Sunda mengatakan, "Mas, beli gedang." Kira-kira dikasih apa oleh penjualnya? Ingat tadi penjualnya orang Jawa. Nah, maka pasti akan diberi pisang. Kenapa? Karena gedang di Jawa itu adalah pisang. Tetapi yang dimaksud dengan pembeli yang orang Sunda tadi, gedang itu adalah pepaya. Karena kalau orang Sunda ingin membeli pisang, dia tidak mengatakan gedang, tapi mengatakannya adalah cau. Ya, nah, jadi untuk menghindari kesalahpahaman inilah, maka kita gunakan tata nama secara ilmiah. Ya. Nah, tata nama secara ilmiah ini adalah menggunakan bahasa Latin. Ya, tata nama secara ilmiah ini menggunakan bahasa Latin. Coba kita lihat misalnya bunga mawar. Nah, bunga mawar namanya adalah Rosa longifolia. Rosa itu adalah mawar, ros itu adalah mawar yang berdaun panjang. Karena longifolia itu adalah berdaun panjang. Nah, kemudian mawar ini kan banyak, ada yang daunnya panjang, ada yang lain sebagainya. Maka
Kalau misalnya ada mawar berdaun panjang, tetapi buahnya bulat, maka namanya diberi nama Rosa longifolia fructus rotundus. Jadi bunga ros yang berdaun panjang, tepi daunnya bulat. Ya. Tepi daun bulat, fructus rotundus. Nah, maka namanya akan menjadi panjang. Nah, ini akan susah memberi namanya. Nah, maka kemudian Pak Carolus Linnaeus maka menyusunlah tata nama ini dengan nama sistem binomial nomenklatur. Ya, sistem binomial nomenklatur. Apa itu sistem binomial nomenklatur? Nah, perhatikan ini. Kau perhatikan, misalnya nama kentang nih. Nah, ini nama kentang. Ya, nama kentang nih. Nama kentang adalah Solanum tuberosum. Kelapa, Cocos nucifera, mangga, Mangifera indica. Nah, binomial itu adalah dua nama. Ya, jadi, binomial nomenklatur adalah sistem penamaan dengan menggunakan dua suku kata atau dua suku kata. Ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Nah, penamaan seperti ini pertama kali dikemukakan oleh Pak Carolus Linnaeus yang terkenal dengan nama binomial nomenklatur. Nah, dari tata nama ini kalau kita lihat, misalnya Solanum tuberosum tadi, ternyata kenapa diberi nama binomial nomenklatur? Kenapa ada dua suku kata? Karena kata yang pertama itu adalah Solanum, kata yang kedua adalah tuberosum. Nah, kata yang pertama ini itu menunjukkan genus. Kata pertama itu menunjukkan genus. Sedangkan kata keduanya adalah menunjukkan petunjuk jenis atau epiteton specificum. Nah, sehingga nama Solanum tuberosum ini artinya adalah genusnya adalah Solanum. Petunjuk jenisnya adalah tuberosum. Nah, namai Solanum tuberosum itulah nama spesies kentang. Jadi, kalau nanti kata depannya itu sama, berarti dia satu genus. Nah, ingat tadi, genus itu pada tingkat keberapa? Pada tingkatan taksonomi. Kita lihat tadi, mulai dari, kalau kita balik ke sini ya, nah, kalau kita balik lagi, nah ini, lihat ini, ya, lihat nih, ini genus nih, nah ini genus. Ya, jadi kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, nah varietas naga di sini. Nah, tadi nama spesiesnya ini, ya, nama spesiesnya ini. Ya, nama spesiesnya tadi Solanum tuberosum. Solanumnya berada pada tingkat genus. Nah, jadi kalau ada tanaman yang kata pertamanya sama, berarti dia sama-sama dalam satu genus. Nah, itu tadi tata nama. Nah, kemudian dalam penulisan tata nama ini, itu memiliki aturan-aturan tersendiri. Nah, aturan-aturan tersendiri. Nah, bagaimana cara menuliskan nama binomial nomenklatur itu? Yang pertama, bahwa nama makhluk hidup itu harus di dalam bentuk bahasa Latin, ya, harus ditulis dalam bentuk bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan, bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Nah, salah satu contoh di sini, misalnya badak bercula satu itu namanya adalah Rhinoceros sundaicus. Nah, Rhinoceros ini adalah bahasa Latin yaitu merupakan genusnya, sedangkan sundaicus petunjuk jenisnya tadi itu bukan bahasa Latin, tetapi bahasa Indonesia yang dilatinkan. Kenapa? Sundaicus itu artinya Tatar Sunda. Karena badak bercula satu itu kemarin kita bicarakan pada waktu keanekaragaman hayati, keanekaragaman Indonesia, bahwa badak bercula satu itu adalah endemik di Jawa, yaitu di Sunda, ujung kulon. Ya. Itu yang pertama. Jadi diberi nama sesuai dengan nama dengan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Nah, kemudian yang kedua, ditulis dengan menggunakan dua suku kata secara terpisah antara kata pertama dengan kata yang kedua. Itu kalau dia terdiri dari dua suku kata. Nah, tapi ada nama yang menggunakan tiga suku kata. Misalnya, contoh, kembang sepatu yang berwarna merah. Nah, kembang sepatu yang berwarna merah itu namanya adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, itu tiga suku kata tuh. Hibiscus, rosa, dan sinensis. Ya. Nah, maka kalau dia
terdiri dari 3 suku kata, maka tetap harus dijadikan 2 suku kata. Nah, bagaimana caranya? Maka kata yang kedua dengan kata ketiga itu disatukan. Bagaimana menyatukannya? Dibuat dengan garis penghubung. Ya, dibuatkan dengan garis penghubung. Kemudian yang ketiga, ya, namanya itu harus di garis bawah atau dicetak miring. Ya. Nama harus di garis bawah atau dicetak miring. Binama atau dicetak miring. Nah, itu cara penulisan ilmiah nama makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Nah, untuk apa sih kita melakukan pengelompokan pada makhluk hidup tadi? Nah, kita melakukan pengelompokan pada makhluk hidup itu adalah sebenarnya untuk menyederhanakan objek agar mudah dipelajari. Jadi untuk menyederhanakannya. Misalnya kita contoh lihat tadi, ada Solanum tuberosum, Solanum lycopersicum, Solanum torpum. Nah, itu kan berarti 3 tumbuhan, tetapi kata pertamanya sama, maka pasti dia dalam satu genus. Nah, gitu. Itu yang menyederhanakan objek. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan pada tiap jenis. Yang membedakan pada tiap jenis. Nah, misalnya tadi ada Solanum tuberosum itu kentang. Solanum lycopersicum. Kemudian Solanum torpum. Nah, itu beda antara kentang, tomat, dan takokak. Nah, tapi dalam satu genus. Genusnya apa? Genus Solanum. Ya. Kentang tuberosum. Kenapa? Solanum yang memiliki umbi tuberosum. Itu kan ya. Nah, seperti itu mendeskripsikan makhluk hidup pada tiap jenis. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, maka tadi kita lihat misalnya kita punya tumbuhan Cocos sinucifera dengan Solanum lycopersicum. Nah, maka kelompoknya pasti ciri-cirinya jauh berbeda. Kenapa? Karena genusnya sudah berbeda, tingkatannya sudah berbeda tingkat genusnya. Tetapi kalau Solanum lycopersicum, Solanum torpum, dan Solanum tuberosum, nah maka pasti persamaan ciri-cirinya lebih kecil atau lebih banyak. Nah, itu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri. Yang ketiga, yang keempat adalah mengetahui hubungan kekerabatannya. Nah, mengetahui hubungan kekerabatan ini dapat kita lihat, oh dia kerabatnya mana? Oh dia satu genus, oh dia satu spesies, gitu kan ya. Nah, karena apa? Ada tumbuhan yang satu spesies, ya. Misalnya kita lihat yang satu spesies mangga. Mangga itu kan banyak, ada mangga arum manis, ada mangga apel, dan lain sebagainya. Nah, mangga itu kan nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Nah, cuma nanti berbeda varietasnya. Ya. Berbeda varietasnya, sehingga disebutkan ada Mangifera indica varietas apa. Begitu juga dengan padi. Padi itu kan nama latinnya adalah Oryza sativa. Nah, kan jenis-jenis beras itu banyak. Ada beras Cianjur, ada beras Begawan, dan lain sebagainya. Itu sama, nama latinnya sama, Oryza sativa, tapi varietasnya berbeda. Nah, itu artinya untuk menumbuhkan kekerabatannya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya pengelompokan atau pengklasifikasian hidup? Nah, manfaat itu ada 3. Ya, nih. Dapat memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Itu manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sistem pengelompokan. Nah, sistem pengelompokan pada makhluk hidup. Yang pertama, sistem pengelompokan dengan 2 kingdom. Ya. Nah, 2 kingdom itu apa saja? Nah, 2 kingdom itu adalah tumbuhan dan hewan, animal dan plantae. Nah, dasar pengelompokannya apa? Ini pertama kali dikemukakan oleh Pak Aristoteles. Dasar pengelompokannya adalah bahwa ada tidaknya dinding sel. Ya. Plantae itu memiliki dinding sel, animal tidak. Kemudian yang kedua adalah sistem 3 kingdom.
Ya, sistem 3 kingdom. Nah, sistem 3 kingdom ini pertama kali dikemukakan oleh Pak Ernst Haeckel. Beliau mengelompokkan ada plantae, ada animal, ada protista. Nah, kenapa kok di Pak Aristoteles tadi hanya ada 2, hewan dan tumbuhan. Nah, ini muncul lagi protista. Nah, protista ini adalah kelompok pemisahan dari hewan dan tumbuhan yang merupakan hewan-hewan pertama. Ya, protista itu adalah hewan pertama namanya. Ya, jadi umumnya hewan pertama ini adalah bersel satu umumnya. Umumnya, tapi nanti akan berkembang lagi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah penamaan dengan 4 kingdom. Nah, nyambung lagi. Jadi kalau ini tadi 2 tadi adalah Pak Aristoteles, kemudian yang 3 pada Ernst, dan kemudian yang keempat ini adalah Pak Herbert Kaplan menambahkan yang 1 Monera. Monera ini dari mana? Bisa diambil dari tumbuhan, bisa diambil kan. Yang jelas Monera ini adalah makhluk hidup yang inti selnya tidak jelas atau belum jelas. Nah, kemudian yang paling banyak dianut sampai sekarang adalah sistem 5 kingdom ini, ya, sistem 5 kingdom. Nah, plantae, animal, protista, monera, dan fungi. Nah, ini sini muncul fungi. Nah, fungi ini munculnya adalah dari mana? Fungi ini munculnya adalah dari tumbuhan. Nah, tumbuhan kan umumnya memiliki klorofil. Nah, fungi ini tumbuhan juga. Apa syarat tumbuhan tadi? Memiliki dinding sel, tetapi tidak memiliki klorofil. Maka masukkanlah ke kingdom fungi. Ya, jadi ada 5 kingdom. Nah, 5 kingdom ini yang paling banyak dipakai. Walaupun sekarang sudah berkembang menjadi 6 kingdom. Nah, kalau kita lihat 6 kingdom. Nah, di sini. Nah, apa yang hilang? Yang hilang tadi adalah monera. Ya, monera yang hilang. Nah, monera kan tadi tidak memiliki dinding, tidak memiliki membran inti. Ya, tidak memiliki membran inti. Maka ini dipisahkan lagi menjadi archaebacteria dan eubacteria. Ini pemisahan dari kelompok monera. Nah, sehingga masuk 2, sehingga jadi 6. Nah, kemudian yang paling baru adalah sistem 8 kingdom. Nah, 8 kingdom ini pemisahan dari protista dan monera. Jadi protista dan monera itu dipecah lagi. Protista dipecah menjadi archaeozoa dan protozoa serta chrysomasta, sedangkan monera dipisahkan menjadi archaebacteria dan eubacteria, kemudian muncul lagi fungi. Nah, itu sistem pengelompokan. Nah, yang paling banyak dianut tadi adalah sistem pengelompokan 5 kingdom ini. Ini akan kita pelajari nanti. Yang paling banyak kan 5 kingdom. Dasarnya tadi adalah plantae. Itu kenapa dikelompokkan plantae? Karena memiliki dinding sel. Animal tidak memiliki dinding sel. Protista itu adalah hewan-hewan pertama. Monera makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, sedangkan fungi adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Nah, itu materi kita tentang sistem pengelompokan makhluk hidup. Baik, nah ini sistem pengelompokan 5 kingdom dari sejarahnya. Silakan kamu pelajari, yang dibaca baik-baik ini nanti. Ya, bagaimana perkembangan sehingga menjadi 8 kingdom. Ya, ini silakan nanti dipelajari, baca bukunya. Ya. Nah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bicarakan adalah ini ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakannya, ya, sistem 5 kingdom tadi. Oke, nah ini sistem 5 kingdom yang dipakai. Ya. Nah, bagaimana muncul 5 kingdom? Di sini ada bagaimana sejarahnya. Ya, silakan dipelajari. Kemudian terakhir adalah kladogram. Nanti kamu ditugaskan untuk membuat kladogram. Kladogram itu adalah hubungan kekerabatan. Nah, misalnya ini, kita lihat ini adalah seluruhnya merupakan hewan vertebrata, hewan-hewan vertebrata. Tapi vertebrata itu misah lagi. Ya, mulanya hewan hagfish ini menjadi ikan. Kemudian ternyata misah lagi, berkembang lagi, semua jadi seperti ini. Tuh. Yang kedua, nih, ada juga pengembangannya seperti ini kladogramnya. Atau hubungannya yang seperti yang ketiga ini. Ya.
Ini sama, merupakan kladogram hewan-hewan vertebrata. Nah, tugas kamu nanti membuat kladogram. Jadi di tugas akan Bapak berikan bagaimana cara menyusunnya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.